Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Berjumpa dalam program Q&A dan kali ini saya didampingi oleh Ibu Harlin Imelda. Malam. Setahu saya dari Lampung, Ibu ya? Iya, Pak. Iya, Lampung dan Jakarta berjumpa di Zoom. Itulah hebatnya teknologi hari-hari ini. Iya, betul, betul. Ya, Bu Harlin, malam ini kita mau menjawab kasus. Sebenarnya ada 3, tapi kita bahas satu persatu dan mungkin hanya satu juga. Kasus mengenai parenting. Saya akan bacakan kasusnya, pertanyaannya. Anak saya jika sudah menginginkan sesuatu, ada kecenderungan untuk meminta terus. Bahkan ketika sudah disuruh berhenti atau dilarang. Ada kecenderungan untuk selalu berlebihan dan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan. Misalnya makan terus, main gadget terus, nonton terus. Padahal saya sudah sering nasihati bahwa segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Bahkan sering saya kasih hukuman, pukul, jika dia terlalu sering melanggar. Tapi cuma kapok sesaat, melakukan lagi. Saya sangat khawatir dengan masa depannya jika dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dari dalam. Karena saya sebagai orang tua sangat terbatas untuk tidak bisa selalu mengawasi dia. Wah, ini juga mungkin saya kurang datanya ya. Karena ibunya hadir di sini, boleh ditulis aja di chat usianya Iya, anak betul, ini. usia. Ya, tapi kayaknya sih sekitar 7-8 tahun nih kayaknya. Tapi kalau boleh ditulis boleh. Ya, untuk datanya. Ya, tapi kita juga sudah boleh mulai bahas pun nggak apa-apa dengan data yang ada. Nanti kalau datanya, oh ya 7 tahun, iya betul. Perkiraan saya 7-8 tahun, kelas 1 SD. 7 tahun, kelas 1 SD. Iya, oke silakan Bu Arlin, saya tambahi. Siap, terima kasih Pak Jarot. Kalau untuk anak-anak yang dengan kebiasaan tidak bisa berhenti mengerjakan atau menginginkan sesuatu tanpa bisa berhenti, terus pengen sampai dia puas. Nah, kalau ini soal perkara, saya lebih fokusnya mungkin ke gadget ya, karena anak saya juga kan ada di gadget itu. Ketika dulu sih kami kalau punya, awalnya anak saya baru SMP, tapi ketika dia SD memang agak jauh dengan putra ibu ini, tetapi mungkin bisa juga jadi gambaran saja. Dulu waktu belum daring, saya dengan suami itu bersepakat untuk dia HP kami kasih setelah dia minimal kelas 3 SMP atau SMA. Sebelum itu saya relakan HP saya untuk dipakai kalau dia lagi mau main, jadi ganti-gantian kami. Ya akhirnya ya rusak memang Pak. Dia pakai game, saya dengan urusan saya. Tapi saya tetap bisa mengawasi dia. Nah, karena itu dia tahu punya saya, kan saya bisa membatasi. Kapan dia tahu juga bahwa kalau saya butuh berarti itu penting dan harus dikasih. Jadi dia kasih ke saya. Tapi setelah dia daring, enggak bisa kan Pak. Kondisinya memang mengharuskan dia punya HP sendiri. Karena saya juga ada kegiatan, punya aktivitas saya sendiri, dan suami juga. Akhirnya kami sepakat untuk membelikan HP dia. Tapi sebelum itu terjadi, sudah ada pembicaraan. Apa tujuannya, kenapa harus dibelikan, dan membuat kesepakatan. Sehingga ketika HP itu ada, nggak keluar dari kesepakatan itu. Kalau dia sudah mulai melenceng, kami ingatkan. Pertama, ketika itu bersangkut paut dengan pelajaran, bahwa HP ini dibeli bukan untuk memuaskan dia bermain game, tetapi lebih untuk kebutuhan pendidikan dia. Nah, pendekatan ini baik juga. Kebetulan memang dia mau ikutin, dan kita orang tua konsisten. Kalau saya sudah bilang jam sekian, berarti jam sekian. Jam-jam itu pun bukan saya yang buat, terus saya kasih ke anak saya. Ini, tapi dibuat barengan. Kamu maunya jam berapa? Sampai jam berapa? Main HP-mu mau sampai jam berapa? Dan tidak keluar dari pakem itu. Karena kalau mendekatinya dengan aturannya saya, dia akan ngerasa, mama sih maksa-maksa. Karena bukan aturannya dia. Jadi kita buat kesepakatan berdasarkan jam yang dia mau. Kapan dia harus istirahat, kapan dia berhenti. Lalu setelah itu
tidak keluar dari pakem itu. Kadang-kadang, terutama dalam kondisi saat ini, di sekarang, karena sudah, tempat saya juga PPKM-nya ketat, sudah anak-anak sama sekali tidak, sejak pandemi anak saya sudah tidak saya izinkan bermain, dan puji Tuhan dia paham, kami beri pengertian kenapa dia tidak boleh keluar bermain dengan teman-temannya. Nah, anakku ini sanguin, dia mudah berteman, dia sangat membutuhkan berkomunikasi, bersosialisasi dengan teman-temannya. Kadang kan jadi kasihan kalau terlalu ketat aturan itu dibuat, akhirnya diizinkan bermain game lebih longgar. Karena di situ dia bermain dengan teman-teman satu sekolahnya, akhirnya dia merasa berinteraksi, dia lebih walaupun tidak bertatap muka, tapi bermain dengan kawan-kawannya, tapi tetap ada pengawasan. Intinya sih dalam hal ini, kalau mungkin dengan putra ibu, yang paling penting adalah kita konsisten, tetapi konsisten juga nggak mati juga. Artinya ada beberapa hal, kondisi kita seperti ini, untuk anak saya harus memberikan dia kelonggaran untuk bermain. Tapi tetap kita dalam pengawasan, dan memberitahunya bukan model memberitahu bahasa saya. Nek beritahunya bahasa saya sudah dengan emosi, marah, anak juga langsung membangun temboknya sendiri dengan gayanya dia untuk menolak apa yang saya sampaikan, tidak akan masuk. Suami saya juga ngingetin kalau memberitahu saya dengan saya mulai emosi dan merepet, mulailah terlalu banyak kata-kata yang kau pakai, kata suami saya. Pakai katanya nggak usah banyak, sedikit saja, tapi dia paham katanya. Jadi saya pakai cara itu, dan puji Tuhan sudah lebih baik. Dia dan apa namanya saya syukuri, dan ini saya sampaikan juga ke anak saya, kalau dalam kesepakatan itu dia melakukan sesuatu yang baik, artinya dia berhasil, dia ngerti, dia harusnya belajar, tapi dia kok pengen main game, tapi kemudian dia memilih untuk belajar, saya mengapresiasi itu. Setiap kemajuan kecil akan saya apresiasi. Anak saya bilang, Dek, makasih ya, kamu sudah memilih sesuatu yang Mama tahu, kamu pasti pengen main lebih banyak, tapi kamu tahu kewajiban. Makasih banyak, Mama suka itu. Ini menimbulkan sebuah kebanggaan di hati anak. Satu sisi kita memberi dia kepercayaan, satu sisi juga membuat dia merasa bahwa aku baik. Ini sesuatu yang positif, ketika dia bilang aku baik, itu akan membawa dampak yang baik juga. Dia akan berusaha untuk berperilaku baik karena dia sudah punya gambar diri bahwa karena aku baik. Jadi konsisten, kalau saya bilang konsisten selama itu sesuatu yang masih bisa kita tolerir, kita beri kelonggaran juga. Tapi sekali waktu perlu juga kita kadang-kadang harus menarik tali itu kencang. Tapi tetap harus, kenapa sih Dek harus ditarik? Kenapa harus nggak dilonggarin seperti yang kemarin? Penjelasan ini yang butuh disampaikan dengan bahasa yang mereka mudah mengerti. Dengan marah, dengan emosi, anak-anak sekarang ya Pak Jarot ya, jauh lebih emosi kadang-kadang dari mama bapaknya kalau sudah ditegur. Sekarang kita jadi aduh gitu toh. Jadi pemakai bahasa yang bisa mereka pahami, bisa mereka terima juga. Seperti saya kira bagiannya ini Pak Jarot lebih banyak menguasai untuk pendekatan anak ini. Anaknya termasuk anak yang dengan pendekatan apa? Nah, ini bagian Pak Jarot saya kira Pak. Bagian saya di pinggir-pinggirnya, bagian detail lebih dalam saya serahkan kepada Bapak. Tapi kalau dari saya Ibu, konsisten tetap harus, tetapi pendekatannya tidak bisa dengan bahasa kita, tapi dengan bahasa cara anak yang mudah dimengerti, supaya ketika kita datang untuk menegur, anak enggak membentengi diri, tapi terbuka untuk mendengar. Seperti tadi sampai 4:30 dia main, lalu saya bilang, Adik berhenti istirahat. Lalu dia bilang ke temannya, ini kayaknya aku main gamenya terakhir ya, aku udah disuruh istirahat. Dan dia ikuti. Ini kan karena kita memberi kelonggaran dan pengertian sebelum itu, sehingga dia paham. Itu saya lebih ke permainan gadgetnya ya Pak, karena itu yang juga terkait dengan anak saya. Itu Pak Jarot, terima kasih. Ya, nanti setelah saya tambahkan, karena ini yang login cuma satu, nggak apa-apa, kita panjang-panjang, nanti Ibu bisa nambahin lagi. Ya, saya baca ulang lagi masalahnya. Ya, anak saya jika sudah menginginkan sesuatu, kecenderungannya untuk minta terus. Ya, apa mau makan ya terus, gadget terus, sampai sudah dapat main ya main teruskan lagi. Ya, ini saya lihat
drive-nya kuat sekali, ya, keinginannya kuat sekali. Lalu ibunya khawatir jika dia tidak bisa mengendalikan diri. Ya. Nah, menurut saya sementara selama ibu sadar seperti itu nggak apa-apa, ya. Cuma membuat anak bisa mengendalikan diri itu prosesnya panjang. Kalau anaknya sekarang masih 7 tahun, ya kira-kira ibu masih butuh waktu 15 tahun lagi, ya, karena nanti anak itu akan bisa mengendalikan diri umur 22 kalau dia laki-laki, umur 18 kalau dia perempuan, dewasa secara psikologis. Jadi pelan-pelan, Bu. Tapi nggak boleh dibiarkan, ya. Mendidik anak menguasai diri itu nanti waktu kelas 1 SD menguasai diri soal game, SMP soal jajan, soal ke mall, soal menguasai diri main sama teman. Waktu kuliah, wah begitu tuh. Jadi masalahnya nggak berhenti ya sebenarnya. Bahkan kalau nggak dididik dari sekarang, penguasaan diri itu nggak pernah muncul. Jadi tetap harus dilatih, tapi ibu nggak boleh misalnya, Pak, gimana cara yang efektif? Oh iya. Nggak ada yang efektif. Cara yang cepat, cara yang ajaib, cara yang ampuh, atau Pak Jarod tumpangi tangan saja, ya pakai saya sulapan apa gitu. Jadi nggak bisa, ya. Itu anak bisa menguasai diri itu ya kayak ibu atau bapak aja, gimana bisa suami menguasai diri gitu kan, ya nggak gampang, butuh waktu. Kalau secara tanpa intervensi rohani, ya bisa 18 tahun, 22 tahun, itu pun dengan intervensi psikologis. Tapi kalau anaknya ini benar-benar lahir baru, sungguh-sungguh dalam Tuhan, rajin saat teduh, dia cinta Tuhan. Kalau dia habis berantem sama temennya, dia bilang, "Ma, aku sedih, aku tadi berantem, Tuhan pasti sedih juga ya." Wah, itu kalau anak sampai kayak begitu tuh, nanti itu lebih cepat lagi. Laki-laki nggak perlu sampai 22 tahun, wanita nggak perlu sampai 18 tahun. Jadi kalau mau lebih cepat, memang ibu harus sungguh-sungguh membawa anak ini kepada Tuhan, ya. Tapi di luar soal kerohanian, nah memang menguasai diri itu terutama dilatihnya 7 sampai 12. Jadi ini kalau ibu sekarang baru pusing, baru mulai, Bu. Di bawah apalagi kalau remaja ya, Pak. Waduh. Ya, 1 sampai 6 tahun itu senakal-nakalnya anak 1 sampai 6 tahun paling soal boneka, mainan, minta es krim. Nah, 7 sampai 12 atau 6 bisa mulai dari 6 itu sebenarnya sudah kan gini. Saya sering mengatakan di bawah 6 tahun itu orang tua sebagai gembala yang memberikan teladan, punya otoritas, bisa mendisiplin, bisa pukul pantat. 7 tahun harusnya sudah mulai dikurangi hukumannya, tapi mulai memberikan pengertian. Nah, masalahnya kan nggak ngerti-ngerti, karena dia butuh waktu 5-6 tahun untuk mengerti. Terus konsisten seperti tadi, ya, Ibu bilang kalau itu aturan harus konsisten. Nah, itu butuh waktu panjang menguasai diri. Tapi ada triknya juga untuk menguasai diri itu, berikutnya adalah menunda. Jadi kalau misalnya anak itu minta gadget, oke, kan ini kemarin kamu gantinya belum lama, 6 bulan, ya kamu nanti kalau ulang tahun baru dikasih. Gitu. Atau kalau dia mintanya nggak terlalu mahal, dia minta topi yang keren, oke, topi ini cukup murah, ya sudah, nanti kalau kamu 2 kali berturut-turut nilaimu 8, gitu ya. Nah, 8 atau 7 atau 10 tergantung. Selama ini dia 7, kasih target 8. Selama ini dia 5, kasih target 6. Targetnya itu yang achievable. Target yang membuat dia, ya, gue bisa, gitu. Jangan anaknya nilainya 6 gitu. Kalau kamu 10, nilainya 10, mama kasih topi baru. Gitu. Nah, niat ngasih nggak sih? Ngasihnya topi pula. Niat ngasih nggak sih gitu ya. Lalu dia tahu nilainya 56 dikasih target 10 gitu ya. Dia akan kalau dia anak Tuhan pasti dia akan berkata, "Mah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Mah. Tapi itu mustahil bagiku, Mah. Nah, aku bukan Tuhan, Mah. Aku anakmu, Mah. Sadar, Mah. Aku anakmu, Mah." Jadi nilai dari 5 sudah 10, mana bisa, Mah. Atau kalau anaknya pinter ya begini, "Mah, aku mau sih nilainya 10, tapi boleh nanya nggak?" Nanya apa? Pinjam rapotnya mama sama papa. Biar ketahuan ya. Jadi menunda, ya cara membuat anak menguasai diri, menunda. Dia minta topi, minta kaos yang keren. Oke, kalau nilaimu selama ini 6, 7 2 kali berturut-turut. Jadi dia akan yes dapat. Paling enggak dia minta, kita minta. Tapi kalau dia minta makanan, minta buku, minta vitamin, udah jangan pakai menunda. Itu kebutuhan. Kebutuhan nggak usah ditunda. Tapi keinginan dalam segala hal, ya apapun keinginannya maka ditunda. Nah, terus saya lanjutkan lagi.
ini anak kalau lihat datanya, kalau dia pengen itu pokoknya harus, gitu, drive-nya kuat sekali. Maka perkiraan saya, dia adalah anak yang unik. Kalau dari segi keunikan anak, saya kasih presentasi sedikit ya. Jadi mendisiplin sesuai keunikan anak. Anak kan saya pakai ilmu yang gampang aja, yang 4 macam ya, sanguin, pragmatik, melankolik, kolerik. Maka anak ibu ini sepertinya yang kolerik gitu ya. Kolerik itu yang merah ini, agak ungu-ungu ini gitu ya. Jadi kalau di Alkitab itu orangnya ngotot siapa? Paulus misalnya ya. Nggak ada ayatnya Paulus itu kolerik, nggak ada ayatnya. Tapi berdasarkan kisahnya, psikolog menilai bahwa Paulus itu orang kolerik. Ya, kalau maunya kuat, gigih, ngotot begitu. Nah, orang-orang kolerik ini nanti kalau besarnya dia kalau nggak lahir baru nih kasar, emosi, ngebosi, suka nyuruh-nyuruh gitu ya. Kalau sekarang ini dia punya adik, nanti adiknya lahir atau sudah, ya suruh-suruh adiknya, adik di sini, adik begitu, adik ambilin barang. Iya. Kalau enggak ya tunggu aja, belum dia gitu. Bahkan bisa-bisa dia nyuruh-nyuruh kakeknya, kakek duduk di situ ya, papa duduk di situ. Kalau makan dia ngatur gitu, itu berarti kolerik banget gitu ya. Tapi kalau dia lahir baru, dia bukan kasar, emosi, ngebosi, tapi leadership. Dia tegas, dia kerja keras. Nah, kolerik ini ciri utamanya, sisi positif, bagian kanan paling atas, berkemauan keras, independen, produktif, tegas. Tapi dia nanti cepat puas diri, sulit mengampuni, dominan, kasar, pemarah, kejam, tidak berperasaan. Maka kita perlu memahami hal ini, gitu ya. Kalau orang kolerik itu my way, kalau pragmatik easy way, gitu. Kalau sanguin happy way, gitu. Kalau dia itu my way, ini pokoknya saya maunya begini, gitu ya. Mempengaruhi orang lain, keputusannya cepat, dia sangat logis, kemauannya keras, berani, pegang prinsip, itu ciri-ciri. Ya, kalau nanti udah besar, udah tua, masalahnya biasanya darah tinggi sama jantung. Ya, jadi, nah, untuk orang kolerik, sebenarnya ibu juga boleh dengan keras, ya. Tapi lebih bagus lagi sebenarnya membuat aturan yang jika makanya itu disepakati, hukumannya sesuai dengan aturan. Tapi kalau sekali-sekali harus dikerasi itu boleh. Ya, tapi tadi kalau keseringan, tadi seperti ibu bilang, paling hanya efektif sebentar terus kambuh lagi gitu kan. Tapi dia nggak masalah. Maksudnya dalam arti nggak masalah itu gini. Kalau dia melankolik, dikerasi, dia sakit hati, kepahitan. Kalau kolerik dia nggak akan kepahitan, dia bandel, dia dablak, ya itu malah kambuh lagi gitu ya. Jadi kita perlu belajar ya paling enggak. Nah, tipsnya daripada sering-sering menghukum, berikan dia tuh tantangan dan penghargaan. Nah, maka tadi Bu Harlin cocok tadi ya, anaknya begini kasih penghargaan. Kasih dia tantangan. Tantangan itu tidak harus yang besar-besar banget tadi. Makanya kalau dia biasa nilainya karena kebanyakan main game nilainya 5 gitu ya, kasih 6 gitu. Jadi achievable. Dia nanti dapat kan 6 kan. Wah, aku dapat 6 nih. Oke, boleh main game biasanya 2 jam kan. Sekarang 2 jam setengah gitu. Tapi minggu depan kita naikin lagi 6,5 ya, 7 ya gitu. Nah, itu anak saya itu dulu begitu. Anak saya kan dulu hampir nggak naik kelas. Dengan cara begitu ya singkat cerita 6 tahun kemudian, 6 tahun ya, jadi ranking 1 dapat beasiswa. Itu targetnya achievable. Jadi dinaikkan dikit-dikit. Itu ilmunya sih Anne Sullivan. Banyak orang nggak kenal Anne Sullivan, tapi banyak orang kenal Helen Keller. Nah, gurunya Helen Keller itu namanya Anne Sullivan. Anne Sullivan prinsip yang paling dikenal adalah berikan anak reward ketika dia berubah kecil saja asal positif. Betul, iya betul. Jadi kalau misalnya nilainya tadinya 4,5, terus dia jadi 5,5 jadi 6. Wah, anak mama hebat, kecapek lo 6 lo, yes, tos begitu ya. Dia senang banget. Jadi dia karena dari 5 ke 7 susah, tapi kalau ke 6 itu gampang. Dia diberi kemenangan-kemenangan kecil kayak Daud mengalahkan beruang, lalu singa, lalu Goliat. Jadi itu juga gambar dirinya naik. Mungkin karena gurunya bilang goblok, temannya bilang goblok, papanya bilang goblok, iya. mama bilang kamu hebat, gitu kan. Kamu sekarang bisa 6 ya, mantap, mantap, yes. Maka kalau dulu anak saya itu nilainya 23, dikasih target 4. Dikasih target 4 gitu, tapi begitu targetnya nanti 6 bulan lagi pas kenaikan udah 6 gitu. Jadi itu target yang achievable. Tapi dia suka tantangan. Sampai terus nanti tantangannya dinaikkan terus. Nah, jangan lupa bahwa tantangan itu demi dia.
Kalau kamu pinter, masa depanmu luar biasa. Kalau kamu pinter, kamu disukai bu guru. Kalau kamu pinter, nanti kamu disukai cewek-cewek. Kalau kamu pinter, pokoknya jangan demi mama aja dah. Supaya nanti dia punya self motivation, motivasi yang dari dalam dirinya. Kalau reward itu kan sebenarnya ya jangka pendek ya, tapi harus dilakukan juga untuk terapi jangka pendek, bahwa kalau nilainya bagus dapat game lebih lama, nilainya bagus dapat pujian, nilainya bagus dapat uang gitu. Itu nggak apa-apa juga. Toh itu hanya untuk 7 sampai 12 tahun sambil menunggu motivasi yang dari dalam itu muncul. Nggak boleh misalnya didik anak itu idealis, saya tidak mau kasih reward anak saya, biar motivasinya tulus dan murni. Emangnya anaknya pendeta? Abok, Pak. Anak pendeta aja belum tentu gitu ya, Pak ya. Enggak. Anaknya emangnya sudah pendeta, sudah melayani. Sudah pendeta. Jadi kalau anaknya udah umur 40 tahun gitu ya, dia boleh tanpa reward gitu ya. Tapi itu pun juga susah, waktu Tuhan aja ngasih kita reward. Nanti ada mahkota kehidupan, nanti ada mahkota kemuliaan. Tuhan aja ngasih sistem reward. Jadi tidak apa-apa ya. Nah, saya kasih contoh lagi sedikit. Soal tadi Ibu Arlin cerita anaknya dikasih agenda, dikasih tugas, dikasih jadwal. Nah, itu harusnya bikinnya jangan orang tua yang bikin ya, bersama dengan anak. Ini tak kasih contoh nih ya. Ini contoh ada di buku yang judulnya Ayah Ibu Baik. Saya punya buku Ayah Ibu Baik ya, ini halaman 100, dimulainya halaman 104 sebenarnya. Ini poin yang ke-6 di halaman 104 itu mengajari anak prioritas dan mengelola waktu. Ya, kan, supaya anak itu punya penguasaan diri. Kalau main game itu ya 2 jam ya 2 jam, paling mundur 15-30 menit. Ini di buku Ayah Ibu Baik ya, halaman 104 mengenai mengajari anak mengelola waktu. Itu bentuk praktis dari mengendalikan diri. Nah, waktu itu anak saya kelas 1-2 SD itu sudah bisa saya ajak punya impian. Ya, dari kelas 1 SD sudah punya impian. Nanti kelas 3 SMP itu 9 tahun lagi. Ya, kamu dapat beasiswa gitu ya. Nah, tapi itu dimulai dari tahun pertama gitu ya. Menambah jam belajar supaya naik kelas. Itu anak saya tuh dimulai dari sini gitu ya, karena hampir nggak naik kelasnya bersyarat. Jadi ini sebuah tangga, ini sebenarnya bagian dari tangga sukses ya. Ini tangga sukses yang tangga sukses yang realistis. Ya 9 tahunnya beasiswa mungkin kayak nggak realistis, tapi begitu tangga suksesnya ini dirinci, maka tahun demi tahun itu menjadi sangat realistis. Ya, ini dibikin tulisan tadinya. Lalu setelah dibawa tulisan itu di-plotting. Nah, berarti kamu Ben, nanti anak saya namanya Bena, kelas 3 SMP itu kamu bisa loh dapat beasiswa. Kalau sekarang ini kamu naik kelas dulu dah. Iya. Karena waktu itu hampir nggak naik kelas. Nah, oke, singkat cerita, yang hampir nggak naik kelas ini, kita bikin agenda. Nah, tuh ya. Memang agendanya nggak rumit-rumit banget, kalau namanya anak gitu ya. Dari jam 8 sampai jam 1 jam 2 udah pasti sekolah, tapi dibuat tulis gitu, tulis. Lalu pulang sekolah kan istirahat, makan siang, putih kosong. Lalu ini dia langsung taruh ini game. Yang warna kuning ini game. Lalu Sabtunya lebih banyak, minggunya pagi. Tapi ini sebenarnya jadwal ini sudah sampai hasil akhir. Tadinya dia gamenya maunya lebih banyak gitu ya, tapi kita tawar-menawar gitu. Gamenya mau malam atau siang. Kalau gamenya malam, belajar dulu, selesai belajar boleh main game. Jadi misalnya dibalik nih ya, game yang kuning ini ditaruhnya di malam. Jadi belajar dulu, PR dulu, nanti kalau udah selesai jam 8 malam, apa jam 7 malam sampai jam 9 boleh main game gitu ya. Jadi pengetahuan saya ya. Anak itu kalau main game, ngantuknya hilang. Iya, semangat, Pak. Semangat, hormonnya endorfin keluar, adrenalin keluar, iya. Seneng. Nggak ngantuk-ngantuk pokoknya. Jadi kalau saya waktu itu kami balik pulang sekolah, makan segala macam, main game, udah main game dulu, sampai sore mandi, nah mulai belajar, ngantuk, baca Alkitab, ngantuk, berdoa keluarga, tidur. Jadi iya, Pak. Kalau orang dia udah main game udah seneng gitu, udah seneng, gamenya udah selesai, belajarnya juga cepet tuh. Belajar cepet, bahkan kadang-kadang malam itu terus ngapain lagi nih? Kita ngapain lagi nih?
semangat ya, karena sudah dipenuhi keinginannya dulu ya. Ya, itu boleh. Kalau saya dulu begitu. Jadi dulu saya main gamenya dulu, baru itu untung dulu anak tuh punya agenda ini ditempel di papan tulis gitu. Saya sempat foto sampai saya dokumentasikan ya ini saya masukkan ke buku saya ini. Nah tujuannya begini, ketika anak diberikan jadwal begini kan ini hubungan dengan menguasai diri gimana gitu ya. Nanti begitu jadwal gamenya habis, misalnya jam 3 sampai jam 5 kan, nah kita setengah 5 udah bilang setengah jam lagi, jam 5 kurang seperempat, seperempat jam lagi gitu. Ya kita nggak boleh sakit juga kalau jam 5 tet kalau dicabut listriknya ya jangan, nanti komputer rusak. Tapi dulu kita pernah karena dia monitor terlalu lama gitu sampai setengah jam gitu cabut juga mak saya mata juga tak cabut kabelnya gitu. Tapi komputer jadi rusak kalau dicabut-cabut mendadak, nggak di apa. Jadi itu anak akan belajar penguasaan diri kalau dia bisa bermain sesuai dengan schedule itu. Nah dulu sampai begini, main itu kan puasnya satu kali main itu mencapai level tertentu. Nah, dia kalau 2 jam itu belum kecapek. Sampai akhirnya dulu kita bilang begini. Waktu itu ada campnya Adamko. Adamko itu kan orang di Singapura yang pernah nggak naik kelas, dikeluarkan dari sekolah karena kebanyakan main game. Tapi singkat cerita, ketika dia SMP malah dapat beasiswa, lalu menjadi motivator, kaya raya, sukses. Tapi dia seorang gamer juga. Nah, waktu anak saya nomor 2 itu ikut Adamko, kalau yang nomor 3 nggak ngefek, jadi nggak berubah. Nomor 2 karena sama-sama gamer gitu, jadi ngomongnya nyambung gitu, dimotivasi sama orang lain nyambung. Akhirnya dia belajar untuk main game lebih pinter lagi, supaya dengan 2 jam itu levelnya kecapek. Dan kita berikan kesempatan hal itu. Jadi gini, untuk belajar menguasai diri, salah satunya ya agenda. Kan untuk diri kita sendiri aja kita mau menguasai diri, oke, tiap pagi olahraga, jam 10 berjemur kayak burung, makan pagi, makan siang, makan malam ada jamnya, itu kan sebenarnya untuk belajar menguasai diri. Jadi cara membuat anak melatih menguasai, tapi sekali lagi itu tidak bisa instan ya, itu butuh proses yang panjang. Kalau misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun malah gitu belum, tapi yang penting progresnya ada. Oke, dari saya mungkin itu dulu. Silakan Bu Harlin kalau mau ditambahin. Yang ketika kita membuat agenda itu kan membuat anak. Tapi sebentar, Pak Jarot, di layar saya itu Pak Jarot gelap, tidak ada gambar. Sebentar, saya matiin. Saya takut Ya, apa sudah ini? Belum, masih gelap. Atau mungkin ada masalah di HP saya, Pak ya? Oke, sebentar ya. Saya takutnya tadi share screen terus. Ya, saya sih ngelihat Ibu jelas saya nggak kelihatan. Ini kata orang tua yang bertanya di layarnya. Itu jelas Pak Jarot, mungkin ya. Di layar saya. Ya, sudah Pak. Rupanya punya saya yang bermasalah. Saya ini usulan saja, karena kebetulan si ibu ini aktif di dalam, mungkin bisa menuliskan tanggapan beliau ya Pak, supaya kita bisa juga menanggapi sesuai dengan kondisi si ibu ya. Mungkin cepat-cepat gitu menuliskan. Jadi pertanyaan anak saya limbik 80%. Bisa DSC dominan bisa ya. Limbik orang yang perasaannya kuat, tapi orang-orang yang perasaannya kuat bisa dominan bisa. Orang-orang kolerik atau dominan tidak. Biasanya orang yang perasaannya kuat itu kan orang melankolik ya. Nah, kalau mau lebih tepat bisa juga jangan didekati pakai temperamen dasar, pakai MBTI. Ya, itu kalau mau dekati anak. Tapi orang kolerik yang berperasaan, contohnya Paulus, orangnya dominan banget, bisa jadi pembunuh, lalu bertobat. Lalu Paulus berdoa bahwa aku berdoa seperti kamu, untuk seperti seorang ibu, aku merawat kamu, mengasuh kamu. Itu kalimat-kalimat Paulus juga jadi kayak melankolik banget, penuh perasaan. Jadi sebenarnya limbik. Jadi bisa memang bergabung ya. Ya, limbik itu otaknya, misalnya apakah dia lebih kuat di korteks, atau dia lebih kuat di limbiknya, atau dia di
reptiliannya, itu kan sistem otaknya. Sedangkan sanguin, pragmatik, kolerik atau dominan itu adalah temperamen dasarnya. Jadi memang ini pendekatan ilmu yang berbeda. Itu bisa. Makanya orang itu begitu didekati beberapa ilmu, ketika dia kombinasinya kompleks, orang tuanya makin rumit tuh. Orang tuanya makin rumit tuh. Tapi perlu pendekatan yang banyak itu perlu. Tapi juga begini ya Pak Jarod, ini akhirnya kita bisa melakukan percakapan. Kan akhirnya yang hadir hanya ibu saja yang dengan persoalan nomor 1 saja ya. Ya, ya. Apa namanya? Boleh tidak ya dikatakan karena anaknya masih mungkin 7 tahun, ya, penekanan ke si anak ini apa tidak terlalu dini, terlalu begitu serius sehingga apa ya terlalu saklek atau gimana ya? Kalau melihat penjelasan ibu tentang apa ya pendekatannya tidak boleh begini nanti kalau terlalu berlebihan begini apa terlalu serius bahasanya mungkin ya sehingga si anak bukannya paham, bisa nggak ya begitu ya Pak? Ya, untuk anak yang pasti kan begini, makanya anak tuh bikin agenda pun harus dibikin bersama dengan si anak, gitu ya. Jadi ya itu yang harus dibuat. Disepakati bersama-sama. Itu pun harus ada fleksibilitasnya. Jadi nggak kayak kalau sekolah kan memang misalnya sekolah Katolik gitu apalagi ya jam 7 pagar sekolah ditutup, udah blek, udah itu nggak peduli donatur atau apa. Nah, itu kan berarti anak harus menguasai diri benar-benar dalam hal bangun pagi segala macam. Tapi kalau kita di rumah mungkin tidak harus seperti itu. Jadi untuk supaya tujuannya kan anak menguasai diri. Ya. Dan pasti belajar cara menguasai diri itu menunda apapun temperamen dasarnya. Jadi ketika kita kalau yang berbicara soal limbik, lalu soal korteks, soal reptilian, itu kan posisi otak mana yang kuat. Itu sebenarnya lebih berhubungan dengan memotivasi anaknya. Jadi waktu anak mau dimotivasi, itu menggunakan logika atau perasaan gitu. Tapi kalau itu berhubungannya dengan memotivasi anak atau kayak asuh. Tapi ketika berbicara penguasaan diri, maka ya menguasai diri itu harus diplotkan pada peraturan. Kan orang menguasai diri itu kalau bisa ngikutin peraturan atau agenda atau jadwal gitu loh. Nanti baru misalnya orangnya ini tipenya logikanya kuat banget. Nah, kita ngomongnya tentang peraturan menggunakan logika gitu. Dan ibu ini karena anaknya sudah juga kuat di perasaan, dia bisa melakukan pendekatan dengan model itu juga ya Pak? Waktu soal perasaan ya, berbicara dengan melibatkan perasaan anak untuk bisa memahami. Iya, jadi kan sebenarnya gini, kalau anaknya, biasanya kalau tes yang mengenai limbik, korteks, reptilian itu tes sidik jari. Nah, dari tes sidik jari muncullah aneka tipe manusia berdasarkan otaknya, cara dia mengambil keputusan. Nah, itu adalah nanti aplikasinya pada gaya komunikasi dan motivasi. Tapi instrumennya itu sama. Jadi misalnya kan supaya anak menguasai diri bisa juga dengan instrumen uang misalnya ya uang jajan, membuat budget. Itu anak tipe apa aja sama, yang beda nanti cara berbicaranya. Gitu. Supaya anak tulus dan murni, instrumennya apa? Diajak melayani. Tapi kepada anak yang logikanya kuat, ngajak melayani itu ngomongnya pakai logika. Anak yang perasaannya kuat, boleh. Nak, tadi mama malam berdoa sama Tuhan itu mimpi loh, kelihatan, nggak apa-apa. Jadi, tapi instrumennya apa supaya anak tulus dan murni? Diajak melayani. Gimana supaya anak menguasai diri? Dikasih agenda. Jadi yang membedakan nanti keunikan cara itu berdasarkan keunikan anak. Jadi mendidik anak gambar diri, mendisiplin anak, cara berbicara, cara berkomunikasi. Kalau memang anaknya ada datanya, nah itu nanti dari data itu yang kita lihat hasilnya gitu. Dan ini yang perlu diingat juga karena ini sebuah proses. Kadang-kadang kan kita pengen segera melihat pada hasilnya, lupa bahwa ini proses yang panjang. Nah, kadang-kadang
ketidaksabaran kita di situ, seperti ibu misalnya marah dan memukul. Ini memang ya itu tidak akan membuat anak memahami keinginan ibu, tapi dia kan hanya mau mendengar dirinya sendiri, malah membentengi dirinya untuk bagaimana caranya menolak ibu karena dia sudah curiga ini bakal begini. Ini yang nggak boleh. Jadi ini sebuah proses, ibu walaupun ibu sudah tadi tahu menggunakan agenda untuk si buah hati, tetapi tetap bahwa dalam pelaksanaan agenda itu pasti menguras energi kita. Si anak ini memiliki keinginan yang begitu kuat, si ibu juga mungkin punya keinginan yang kuat untuk mendidik, akhirnya justru berantem sendiri di situ, nggak akan ada kemajuan. Memang harus salah satu memahami bahwa ini anak, ya kan ya Pak? Ya. Jadi prosesnya kita yang lebih mencocokkan diri kita dengan gayanya si anak, bukan dipaksa anak. Walaupun kita tahu yang terbaik itu harusnya begini, di usianya kita tahu banyak tentang itu. Ini masih 7 tahun, jadi berbicaranya sebagai apa seperti Pak Jarod bilang, bukan lagi sebagai digembalakan, tapi sudah mulai masuk diajak berbicara untuk memahami, diajak bernalar, tapi sesuai dengan usia dan kemampuannya. Ya, yang pasti kalau baru 7 tahun itu baru mulai. Iya, betul. Anak pertama 7 tahun, ya kan. Nanti ini belajar penguasaan diri ini sebenarnya sampai tadi kalau laki-laki sampai 22 tahun, kalau wanita sampai 18. Karena nanti bentuknya yang berbeda-beda. Kalau misalnya mau dimulai dari sekarang, misalnya bukan soal jadwal, ya penguasaan diri juga diuji oleh sistem uang misalnya, ya. Jadi itu kita bisa pakai uang, itu juga alat yang hebat untuk mengajari anak penguasaan diri ataupun juga menghitung menyusun rencana. Jadi misalnya kelas 1 SD uang sakunya harian. Kalau misalnya nggak pakai uang saku, dikasihnya bekal makanan. Tapi nanti udah saatnya mesti mulai dikasih uang. Ya, mulai dari uang. Jadi misalnya rencananya kapan? Nanti nih anak ini mau sekolah di luar negerinya, keluar kotanya kan nggak bisa sama ibunya terus kan. Mungkin mau ke bapak ibunya Jakarta, bapaknya Bandung, ibunya Papua, anaknya mau sekolah Jakarta. Jadi orang itu kan anak suatu saat akan sekolah di luar kota. Ya. Nah, itu dibutuhkan betul ya. Kalau dia nggak menguasai diri, main game terus, nonton film YouTube terus, atau duitnya habis terus. Nah, itu perlu dipersiapkan. Jadi misalnya sekolah keluar kotanya tuh SMA keluar kota. Kelas 1 SMP itu harusnya sudah bisa menguasai diri dalam bentuk dikasih uang saku sebulan dan cukup buat sebulan. Jadi anak itu penguasaan dirinya bisa dilihat. Kalau selama ini dia nggak pernah dikasih uang untuk yang banyak, dia belum ketahuan, belum teruji. Begitu keluar kota, dikasih uang sebulan, seminggu udah habis. Karena selama ini dia nggak pernah pegang uang untuk sebulan. Orang tuanya terus yang nggak pernah ngasih kesempatan. Ya. Dia pegang uang gitu. Pokoknya kalau butuh apa-apa minta mama aja. Jadi dia nggak pernah mengelola. Yang tahu adalah aku minta selalu disediakan. Ini nggak benar. Ya, orang tua kasih ini buat kamu seminggu gitu ya. Untuk apa? Dalam uang ini yang kamu boleh, kamu jajan, kamu beli ini, kamu ini. Nah, ini kamu kelola gitu. Nah, anak biasanya pertama kali dapat duit, waduh, dia buat beli apa ya gitu. Besoknya udah habis. Nah, itu juga uang juga instrumen untuk penguasaan diri sampai akhirnya dia dikasih uang sebulan itu ya cukup buat sebulan. Ini harus dipersiapkan. Kalau nanti nggak dipersiapkan, udah sampai jadi suami juga nggak bisa pegang uang, jadi istri juga nggak bisa pegang uang. Jadi penguasaan diri itu banyak. Tapi kalau dari kelas 7 tahun gitu ya, dan tadi yang banyak kasusnya itu soal gadget, ya dimulai dari situ aja dulu. Gitu. Jadi jangan semua modul bersamaan ya. Oh kalau gitu anak saya mulai sekarang ada agenda belajar soal uang. jangan nanti tahun depan. Ya, jadi satu persatu aja instrumen untuk membuat anak penguasaan diri itu sekarang ini mau dengan agenda gamenya gitu, atau gamenya nggak udah dulu, agenda olahraganya, paling pokoknya agenda. Orang kalau bisa menepati agenda, jadi penguasaan diri gitu. Nanti itu udah jam belajarnya udah teratur, jam bangunnya udah teratur, jam makan udah teratur, lalu gamenya udah ini aja mungkin butuh waktu 2, 3, 4 tahun. Nanti dia mulai. Nah itu betul kesadaran itu ya Pak. Kesadaran ini butuh 4 tahun itu loh, yang harus terus. Oh iya ya masih berapa lama sih ini harus diingat-ingat karena kalau enggak menghajar aja itu bawaannya. Lalu 5 dianggap tidak ada kemajuan.
Betul. Lalu nanti 5-6 SD mulai itu misalnya uang saku. Ya, kita mulai men-training anak sampai dia punya penguasaan diri buat uang, sehingga dia kalau pegang uang itu ke mall nggak gatel tangannya gitu, nggak pengen beli gitu. Kalau nggak dia lalu beli CD game banyak-banyak, beli apa banyak-banyak, lalu duitnya habis, Ya, minta adiknya itu nanti gitu, minta mamanya lagi, ngerayu papahnya. Kan itu kan iya, nggak saya benar. tuh waktu anak saya kecil, waktu dia masih balita, setiap kali saya ajak ke warung, itu saya nggak mau nanya, ayo dek mau beli apa, mau minta apa, itu saya nggak mau. Saya tahu kalau saya udah misalnya ke toko makanan gitu, saya beli makanannya, terus saya bawa pulang, dek ini makan jajannya. Tapi nggak akan saya tanya di toko, karena nanti kebiasaan kan akhirnya kemana-mana dia selalu maunya ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin itu. Jadi dia tahu berarti kalau di rumah pasti ada kuenya mama udah siapin. Nah, kadang-kadang saya melihat mungkin juga itu ya, apakah banyak orang tua saking sayangnya begitu dia sampai di toko itu setelah urusan mamahnya selesai terus anaknya, dek mau apa, minta yang mana, yang ini, permen yang ini apa yang ini, wah malah betul akhirnya kadang-kadang kan dipakai senjata, anak gulung kuming di situ nangis kalau nggak diminta. Anak saya yang pertama dulu pernah sempat nangis minta sesuatu, kami pergi ke toko dia nangis, tapi kami memang sudah kompak dengan suami saya. Jadi kita waktu anak saya nangis di toko itu sudah mulai meminta gitu, bang kamu kalau mau nangis nggak apa-apa, tapi mama nggak akan kasih, papa nggak malu kok, kamu nangis nangis aja, papa tungguin, kalau kamu nggak puas ya sudah kita pulang. Akhirnya dia ngerti bahwa usaha dia itu sia-sia. Sampai hari ini puji Tuhan ya, anak-anak bukan anak-anak yang kenangis di toko geber gitu, enggak pernah, karena dari kecil saya tidak membiasakan mereka untuk memilih sendiri untuk hal yang ini. Jadi saya kira itu juga bagian dari penguasaan diri. Lalu kalau dia pingin sesuatu, pasti saya suruh memang untuk menabung. Kita kasih duitnya. Dia punya koleksi itu permainan apa itu Pak, yang kayak boneka sekarang itu ada Avenger itu loh. Itu kan banyak itu ya. Nah dia kumpulin uang itu. Mama aku mau beli ini. Saya selalu bilang mama nggak akan beliin, kamu sendiri yang beli. Kecuali sesuatu yang misalnya dia dapat hadiah. Kalau bisa ini ya udah nanti hadiahnya mama kasih. Tapi setiap kebanyakan saya suruh dia kumpulin uang dulu. Misalnya ini kan kami kalau dia berangkat sekolah kan selalu ada uang sakunya. Sekarang kan nggak dapat uang saku. Jadi kemarin kami bilang kalau saya nggak pakai pembantu di rumah, kami tackle sendiri. Jadi di rumah itu kalau pagi saya bilang, dek, kalau kamu memang mau cari uang saku sehari mama kasih sekian, jadi kamu bagian membersihkan rumah. Ya itulah. Jadi kalau dia sudah beres semua dikumpulinnya, dia mau beli top up mau beli kuota atau top up untuk gamenya, itu harus dari uang dia sendiri. Bilang saya dengan suami saya bilang, kalau kamu nggak punya tabungan sendiri, nggak punya duit sendiri, nggak usah minta-minta, karena papa mama nggak kasih itu untuk kebutuhan. Itu kan kebutuhanmu sendiri. Tabung sendiri, cari ini sendiri. Kami nanti yang pergi antar. Apalagi kalau COVID begini, kami yang antar dia, tapi yang jelas uang kuota, kalau sudah misalnya, kami siapin uang kuotanya untuk belajar ada, tapi kan karena dia main game, seringkali kehabisan. Nah, itu bagian tanggung jawab dia untuk memenuhi sendiri kuotanya dari uang-uang yang dia dapat dengan misalnya membersihkan rumah kami kasih ini ya dia untuk ganti uang, dan itu dilakukannya secara apa namanya ketika dia mau, dan saya menghargai ketika dia bilang aku capek aku nggak mau, ya sudah nggak apa-apa, tapi kamu tahu ya dek nggak ada uang untuk kebutuhanmu, dia paham, jadi dia kalau sudah tahu begitu ya dia nggak akan memaksa aku beliin sih mah atau apa mau dengan uang, nggak mau nangis-nangis, karena dia tahu harusnya dia mencari itu dengan cara yang kami tawarkan. Ini juga salah satu bagian dari mengajar anak untuk bisa mengelola uangnya sendiri, mengajar untuk tahu mana kebutuhan dia, mana keinginan dia. Kalau kebutuhan belajar, dan kami nggak nunda-nunda. Tapi kalau sudah itu keinginan, yaitu seperti tadi Bapak bilang, nggak langsung sakjek saknyek kami berikan. Oke, ya. Bahkan sampai game pun, waktu itu zaman anak saya pertama itu kan masih gamenya itu masih game PS ya Pak ya. Ya. PS itu. Dia menabung sampai 1 juta baru kami tambahkan. Jadi begitu yang ditambahin itu kan dulu mahal ya Pak. Sampai sekarang dia lebih mahal lagi. PS-nya waktu itu PS2. Tapi begitulah kira-kira sehingga dia tahu bagaimana harus bersikap.
Mungkin ini juga bisa menolong Ibu nanti ke depan. Ya, saya pikir cukup. Jadi saya akan tutup dengan semua itu tadi sebenarnya nggak harus satu waktu ya. Tadi saya bilang Iya, betul. anaknya baru umur 7 tahun, baru kelas 1 SD. Nanti soal uang bisa waktu kelas 4, 5 SD. 5 kelas, ya betul. Sekarang ini mulai dengan yang menjadi masalah saat ini. Misalnya adalah main gadget dan nonton terus. Udah dari 2 itu aja dulu dibikin agendanya gitu ya. Supaya karena orang tuh begini. Orang itu kalau bisa menguasai diri, misalnya dalam hal uang, dia akan, kalau kita bicara orang dewasa ya, suami atau istri, dia akan menguasai diri yang lain. Kalau dia bisa menguasai diri dalam hal jadwal olahraganya, dia juga akan menguasai diri dalam hal yang lain. Jadi karena penguasaan diri itu sikap. Jadi dibangunnya lewat salah satu aja. Gitu. Sekarang ini anaknya apa yang menjadi masalah utamanya saat ini apa, misalnya gitu ya. Main game terus sama nonton terus, udah 2 itu aja yang dikelola duluan. Ya, itu yang dikelola sehingga akhirnya terbentuklah karakter penguasaan diri melalui pengelolaan hal itu. Gitu. Nanti dengan agenda ya Pak. Agenda. Konsisten. Lalu nanti kalau misalnya mau lebih dalam ya boleh lain kali sesi ya, itu kayak misalnya cara bicaranya gimana, cara komunikasi. Tapi kalau ibunya dulu pernah ikut seminar yang sidik jari, harusnya udah dijelasin di situ ya, tipe-tipe manusia berdasarkan assessment biometrik sidik jari, otaknya tipe apa, cara ngomongnya apa gitu ya. Tapi kita nggak bahas cara ngomongnya, yang kita bahas itu instrumennya, alatnya untuk membuat anak itu punya penguasaan diri adalah bisa salah satu agenda berdasarkan kasus yang saat ini adalah main game terus dan nonton terus. Ya, nanti kalau laki-laki emang kebanyakan itu ya, kalau perempuan nanti udah SMP misalnya jajan ya, minta nggak bisa pegang uang gitu. Jadi ini kan anak laki-laki ya, dan dia nanti bisa begitu udah bisa menguasai ini aja, yang lain akan lebih mudah. Dan sekali lagi ya, jangan berharap bahwa itu bisa sembuh dengan waktu yang cepat. Ya, iya, semua proses Pak. Kita berkata bahwa mendidik anak itu harus sabar. Kata sabar di Alkitab yang dihubungkan dengan mendidik anak itu bukan patient. Jadi kalau dicari kitab bahasa Inggris, mendidik anak harus sabar. Kata sabar di situ justru kalau King James itu long suffering. Jadi didik anak itu harus tahan menderita. Tahan emosi, tahan menurunkan tanduk-tanduk. Jadi tahan menderita itu menderita yang lebih dalam. Ya, sabar itu kan cuma dia bikin jengkel gitu, enggak sampai menderita loh. Nah, menderitanya ibu tuh dalam hal apa gitu ya, menahan emosi, menahan amarah, dipermalukan dan sebagainya itu, tapi pasti akan bisa ya. Saya pikir ya kita cukup ya. Terima kasih untuk sudah hadir. Makasih Bu Arlin sudah membantu kita. Sama-sama Pak. Ya, Tuhan memberkati.